Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kita nikmat yang banyak sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita masih bisa melaksanakan perintahnya dengan baik. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dengan perjuangan beliau dan para sahabatnya kita bisa merasakan manisnya iman dan indahnya Islam. Tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga hingga kita umatnya di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai ikhlas. Kemudian hal pertama yaitu adalah pentingnya ikhlas. Ikhlas adalah perkara penting bagi setiap muslim. Mengapa? Karena dengan ikhlas, ibadah yang kita lakukan akan bernilai pahala dan kebalikannya. Jika tidak, maka malah akan mendatangkan dosa. Seperti kita ketahui bahwa ikhlas adalah beribadah dengan niat hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, jika kita beribadah dengan mengharap selain Allah, misal karena mengharap pujian manusia, maka ini dinamakan riya dan riya termasuk ke dalam dosa. Otomatis, ibadah yang kita lakukan tidak akan diterima oleh Allah, bahkan mendapatkan dosa riya. Hanya dengan salah niat saja, perbuatan ibadah yang seharusnya mendatangkan pahala, malah mendatangkan dosa. Seorang ulama yang bernama Ibnul Mubarak berkata, betapa banyak perbuatan kecil bernilai besar karena bagus niatnya. Dan betapa banyak ibadah yang besar menjadi rusak karena rusaknya niat. Maksudnya adalah amalan yang ringan seperti menyingkirkan kayu atau paku di jalan dengan didasari niat ikhlas mengharapkan pahala dari Allah, maka amalan ringan ini akan mendapatkan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan yang besar seperti haji tapi dengan niat agar dipanggil Pak Haji ataupun Bu Haji, maka amalan besar tersebut rusak dan tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apakah ikhlas adalah sesuatu yang mudah? Mungkin kita sering berkata, saya ikhlas menolong kamu, saya ikhlas memberikan uang ini untuk kamu. Dan kalimat yang semisal. Dari kalimat tersebut terlihat ikhlas seperti hal yang mudah, bukan? Apakah benar demikian? Simak perkataan Imam Ahmad yang merupakan imam mazhab dan hafal ribuan hadis ketika ditanya, apakah semua yang engkau lakukan selama ini ikhlas karena Allah? Beliau pun menjawab, perkara ikhlas adalah perkara yang berat dan sulit. Adapun saya berusaha sekuat tenaga agar apa yang saya lakukan ikhlas. Lihat bagaimana seorang alim ulama sekelas beliau pun masih mengatakan ikhlas adalah perkara yang sulit dan tidak mengklaim bahwa dirinya ikhlas. Sungguh ini berbanding terbalik dengan kita yang mudah mengklaim bahwa kita sudah ikhlas. Artinya apa? Perkataan Imam Ahmad tersebut mengindikasikan bahwa ikhlas adalah perkara yang sulit yang harus mendapatkan prioritas dari kita di dalam setiap amalan. Yang ketiga adalah cara kita untuk menghadapi keikhlasan. Perkara sulit bukan berarti tidak bisa untuk kita lakukan. Lalu bagaimana kiat-kiat untuk mendatangkan keikhlasan kepada hati kita? Berikut ada beberapa hal atau amalan yang bisa kita lakukan agar kita bisa mencapai ikhlas. Yang pertama adalah berdoa kepada Allah, kemudian menjauhi ketenaran dan rasa ingin dipuji. Kemudian yang ketiga adalah menyembunyikan amal yang bisa kita sembunyikan. Dan yang keempat adalah kisah menyembunyikan amal yang perlu kita simak. Berikut adalah kisah dari Ali bin Husain yang merupakan cucu dari sahabat Ali radhiyallahu anhu. Dalam menyembunyikan amalan sedekah yang dilakukannya. Setiap malam beliau menaruh sekarung gandum di depan rumah orang yang tidak mampu dengan niat sedekah yang ikhlas karena Allah. Kejadian ini tidak diketahui oleh semua penduduk dan berlangsung untuk beberapa lama sampai akhirnya beliau wafat. Setelah beliau wafat, maka tidak ada lagi kiriman gandum di depan rumah orang-orang miskin. Dan ketika beliau dimandikan, ditemukan ada tanda hitam bekas tumpuan benda berat di pundaknya. Maka tahulah penduduk bahwa yang selama ini menaruh gandum di depan rumah orang miskin adalah Ali bin Husain rahimahullah. Lihat bagaimana usaha para ulama dan orang salih
yang terdahulu dalam menyembunyikan amalannya. Niat mereka adalah agar amalan yang dilakukan tersebut bisa ikhlas lillahi ta'ala. Kemudian majelis pada malam ini akan saya tutup dengan doa kifaratul majelis dan mohon maaf jika ada kekurangan ataupun salah-salah kata. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.